Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merespon request dari beberapa orang subscriber yang ingin mencoba cryptocurrency ya. Saya akan mencoba melakukan analisa menggunakan algo trading ya, yang berbasis AI, Artificial Intelligence. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah tertayang ya. Baik, seperti kita ketahui dengan adanya IHSG yang mengecewakan ya, akhir-akhir ini cukup mengecewakan pada beberapa pegiat saham IHSG ya. Banyak aturan-aturan yang juga ternyata menyulitkan ya, seperti contohnya penghilangkan kode bandar pada Juli atau Juni 2021 ya, kode broker itu tidak ditayangkan lagi ya secara online pada saat market buka, jadi hanya pada setelah market tutup. Kemudian juga di Januari 2021 pergerakan asing juga ditutup ya. Kemudian juga kebiasaan bandar untuk meng-ARB-kan berkali-kali ya suatu emiten menyebabkan banyak pegiat saham beralih ke kripto ya, karena dianggap kripto lebih bandarnya lebih sopan, kemudian juga lebih baik ya, dalam arti kalau mau cuan ya cuan bareng-bareng, kalau mau loss ya loss bareng-bareng. Baik, maka saya akan berusaha di sini untuk membuatkan lanjutan episode dari yang sebelumnya yang saya menganalisa cryptocurrency ya. Kalau kemarin saya menganalisa mbahnya cryptocurrency ya, Bitcoin. Sudah saya analisa dan silakan ditonton ya apakah analisa saya terbukti atau tidak, dan sekarang BTC sudah menyentuh di harga all time high-nya lagi ya. Nah, sekarang untuk yang sekarang saya akan menganalisa anaknya BTC ya, salah satu anaknya BTC yang bernama Bitcoin Satoshi Vision dari pasar OKEX ya, dari pasar OKX ya. OKX ini ada cabangnya juga di Indonesia ya, dari resmi diakui Bapepti juga ya. Saya ambil Satoshi Vision ya, ini pada time frame 1 jaman dia naik ya, sudah naik 2%-an, 0,75 maksud saya ya, sudah naik 2,11 dolar ya dari harga sebelumnya. Seperti kita ketahui, keistimewaan kripto juga pasarnya tidak pernah tutup ya. Jadi akan buka terus selama internet itu buka. Dan kita lihat di sini ya chartingnya sih, dia di time frame 1 jaman itu sudah 4 candle ya, sudah 4 jam ke belakang itu naik ya, candlenya hijau. Dan kalau kita lihat dari algo trading yang saya gunakan ini, di chart yang A ini menunjukkan adanya diamond berwarna kuning, artinya bullish continuation ya. Jadi bullishnya berlanjut terus. Ada 2 diamond di sini. Kemudian juga kalau kita lihat yang indikator yang B ini ya, kita lihat ada dot berwarna hijau ya pada stokastiknya, itu menunjukkan bahwa juga tren bullish ya. Kemudian kalau indikator yang satunya yang bawah ini juga menunjukkan ini zonanya zona hijau di sini. Ini juga sama ya, zonanya zona hijau yang di bagian part yang kedua. Lalu di sini menunjukkan over, artinya tren untuk naik dalam time frame 1 jaman. Kemudian kita lihat dari time frame yang lebih tinggi 4 jam. Di 4 jam apakah sama ya untuk Bitcoin Satoshi Vision? Kita lihat juga ada ini ya, kalau
kalau trading view untuk kripto ini selain Indodax ya, Indodax itu bisa online ya, bisa ditayangkan online ya, trading view. Jadi ini marketnya jalan ini, ada pergerakan angka di sini ya. Nah ini kalau kita lihat ada diamond juga berwarna kuning, artinya bullish continuation ya sampai time frame 4 jaman. Kemudian juga di sini indikator yang di bawah sudah hijau dan menunjukkan over juga. Jadi prospek juga untuk time frame 4 jaman. Dan untuk daily bagaimana? Untuk daily kita lihat juga ada diamond, ada 2, ada 3 malah ya, diamond berwarna kuning artinya bullish continuation. Kemudian juga ada dot berwarna hijau artinya juga trennya berlanjut untuk bullishnya. Kemudian di sini juga ada tulisan over ya, artinya juga akan berlanjut sampai dengan 1 harian, di time frame 1 hariannya, di daily-nya. Coba kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi, time frame weekly-nya, di weekly-nya juga sama ya. Jadi ini prospek untuk sampai dengan time frame yang lebih panjang lagi ya. Di weekly juga kita lihat satu observation ini menunjukkan bahwa ada diamond berwarna kuning artinya bullish continuation ya. Kalau di weekly-nya ini sudah 2 minggu ya berwarna hijau. Sudah 2 minggu berwarna hijau, kemudian ini juga ada dot berwarna hijau pada MACD-nya ya, dan kalau yang indikator yang di bawah ini masih under ya, berarti masih aman untuk sampai dengan time frame mingguan. Kemudian kita lihat mbahnya sendiri ya, BTC, BTC USDT. Kita lihat apakah mbahnya memang juga naik ya. Kita lihat dari OKX juga ya, dari OKX ya, biar sama. Karena OKX ini juga salah satu pasar terbesar ya, secara internasional untuk cryptocurrency ya, selain Binance ya. Nah ini kita lihat BTC, nah BTC juga sudah 2 mingguan ini naik, kemudian ada diamond berwarna kuning ya, artinya bullish continuation. Dan ini kita lihat ya di sini, kalau kita besarin di sini ada area hijau, itu artinya uang masuk ke BTC ya. Jadi ini ada aliran yang berwarna hijau ya untuk indikator yang kedua itu. Artinya jadi mulai dari sini, ini ya bisa kita lihat, mulai dari garis ini dia Bitcoin naik drastis ya, naik cukup tinggi. Nah itu ya. Kemudian coba kita lihat dari time frame yang lebih pendek di daily. Di daily coba kita lihat di daily ini sudah menyentuh angka 60.564 USDT ya, sama dengan dolar ini ya, 60.564 dolar. Ini kalau kita lihat di time frame daily sudah 3 harian naik ya, dan ini masih juga kalau kita lihat yang garis moving average-nya ini adalah zona buy ya, zona buy di sini. Dan kalau kita lihat di sini juga ada dot berwarna hijau ya, artinya naik, dan yang ini yang belum menunjukkan sinyal ya, yang di bawah itu indikator yang berada di bawah. Coba kalau kita lihat lagi dari time frame yang lebih kecil 4 jaman. 4 jamannya juga sama ya, ada diamond berwarna kuning artinya bullish continuation dan ada over di sini. Jadi ini prospek untuk sampai dengan time frame 4 jaman. Kemudian kalau kita lihat di time frame 1 jaman, di time frame 1 jaman juga bullish continuation ya, kemudian juga ada dot berwarna hijau di sini artinya naik, dan kemudian ada over. Jadi untuk BTC pun selaku emaknya atau mbahnya itu juga masih trennya positif. Kemudian coba kita lihat anaknya BTC yang lain, BCH ya, Bitcoin Cash ya. Kita lihat kalau pasar OKX ada enggak ya, OKX
OKX ternyata tidak ada, kita cari yang pasar Binance saja coba. Nah, kalau kita lihat di pasar Binance untuk yang anaknya BTC yang lain ya, secara time frame harian ini juga positif ya BCH, karena ini pada hari ini juga sudah naik 3%-an dari market ya, pada karena tidak ada pasar tutup di cryptocurrency, sehingga ini sudah naik 3%-an. Dan kalau kita lihat di sini ada dot berwarna hijau cukup besar, artinya bisa untuk long term. Kemudian ini ada segitiga berwarna biru, artinya reversal ya, reversal trend. Kemudian di sini ditambahi lagi dengan diamond yang berwarna kuning, artinya bullish continuation. Dan ini di bawah, untuk indikator yang berada di bawah ada hijau juga, dan ada over. Jadi ini kalau di time frame 1 jaman untuk BCH, Bitcoin Cash itu trennya sangat kuat ya untuk buy. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih tinggi, di time frame 4 jaman, kita lihat ya ternyata juga ada diamond berwarna kuning, artinya bullish continuation. Kemudian ini juga ada dot berwarna hijau, artinya trennya masih naik cukup tinggi ya, kekuatan uangnya masih cukup tinggi ini. Kemudian coba kita lihat kalau di time frame daily, kita lihat di time frame daily memang belum ada ya, jadi sampai dengan 4 jaman ya. Kemudian kalau dilihat dari sini, yang indikator yang ketiga itu sudah menunjukkan over ya, dan di sini juga sudah menunjukkan hijau ya, ada dot berwarna hijau besar dan kecil berada di bawah, berarti sudah oversold dan dia akan naik di sini. Ya, kemudian coba kita lihat time frame 1 minggu. Time frame 1 minggu juga sama, positif ternyata Mas Ian ya. Ada bullish continuation. Nah, jadi BCH juga prospek. Coba kita lihat saingan dari Bitcoin yaitu Ethereum, ETH. Kita lihat ETH dari pasarnya Binance ya. Coba kita lihat dari pasarnya Binance, karena juga salah satu pasar yang terbesar di sini. Secara weekly juga ini kita lihat Ethereum juga naik ya, dan ini sudah berada di 2.171 USDT ya. 2.000 dolaran, artinya sudah 25 juta ya satu koinnya. Nah, yang kita lihat di sini ada diamond berwarna kuning, kemudian juga ada dot berwarna hijau cukup besar, dan ini ya ada hijau di sini, artinya ada aliran dana yang masuk ke koin ini dengan cukup tinggi ya volumenya. Kemudian kalau yang di bawah ini masih nol. Kemudian coba kita lihat di time frame yang lebih rendah, 1 hari untuk Ethereum ya. Ethereum kita lihat yang bawah ini ada dot berwarna hijau, jadi masih juga positif ya untuk hariannya. Lalu coba kita lihat dari time frame 4 jaman. Time frame 4 jaman juga ada diamond berwarna kuning, artinya bullish continuation. Kemudian di sini ada dot berwarna hijau, dan di sini ada tanda over, dan di sini hijau. Artinya sampai dengan 4 jaman pun Ethereum kemungkinan naiknya juga masih kencang ya. Kemudian kalau kita lihat, dan ini kenaikannya sudah 4% sendiri ya, 4%-an sendiri. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jaman juga ada diamond berwarna kuning, artinya bullish continuation, dan sudah under. Di sini ada under di sini, artinya sudah mulai kekuatan untuk naiknya menurun. Lalu kita lihat Litecoin, LTC ya. LTC kita lihat di pasar Binance saja. Pasar Binance untuk LTC itu 2 kombinasi yang cukup kencang ini ya, artinya ada dot berwarna hijau long, kemudian ada reversal. Dia sudah 4 jam terakhir naik terus ya. Kemudian ini ada dot berwarna hijau di bawah, artinya sudah oversold, dan ada over di sini, artinya sudah tren untuk 1 jaman itu naik kencang. Kemudian 4 jaman Litecoin ini adalah
cita-citanya dia sebagai, kalau BTC itu adalah emas digitalnya, kalau Litecoin ini perak digitalnya. Nah, ini coba kita lihat di sini untuk yang time frame 1 jaman, di sini sudah ada over dan sudah ada dot berwarna hijau, di sini ada 2 kali ya. Dan ada diamond berwarna kuning, artinya bullish continuation. Lalu kita lihat dari time frame 1 harinya. Di time frame 1 hari ini sudah merah ya, jadi sudah mulai tidak kencang lagi untuk LTC untuk 1 hari, jadi waspada. Kalau yang bermain jangka panjang, mungkin segera take profit di time frame 4 jam atau di time frame 1 jamnya. Kemudian kita lihat yang time frame weekly-nya. Time frame weekly kita lihat sudah under ya, nah berarti memang sudah mulai waspada di sini, tapi masih ada bullish continuation ya, dan ini ada dot berwarna hijau ya di MACD-nya. Dan kita lihat ada aliran dana ya, karena berwarna ada hijau ini artinya ada money yang mengalir tapi tidak terlalu deras alirannya ya. Jadi masih bisa untuk sampai mingguan mungkin masih bisa ya untuk kenaikannya, tetapi sudah harus waspada di hariannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sehingga nanti ini juga bisa bermanfaat nantinya untuk cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu adalah currency masa depan ya. Jadi nanti perkembangannya akan semakin baik ya, karena dengan sistem blockchain maka menyebabkan cryptocurrency ini sangat dipercaya ya ke transparansinya, karena transaksi tidak dikendalikan oleh bank sentral ya, tetapi transaksi dikendalikan oleh blockchain-nya, artinya blok jaring rantai bloknya. Kemudian di situ ada verifikasi dan transaksinya peer to peer ya, jadi langsung orang ke orang langsung tanpa perantara bank sentralnya ya. Dan ini memang currency masa depan. Dan beberapa negara juga sudah mengadopsi ya, seperti Venezuela sudah mengubah mata uangnya menjadi berbasis kripto. Kemudian Turki juga iya ya, lira Turki itu juga berbasis kripto, dan negara besar lainnya seperti Cina itu sudah yuannya pun yuan digital. Serta Indonesia juga sudah melaunching kemarin ya rupiah digital. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, ini adalah teknologi masa depan yang bermasa depan cerah ya. Jadi wajar kalau sekarang jadi booming ya, apalagi pesohor orang terkaya nomor 2 di dunia, Elon Musk itu sudah masuk, Bill Gates juga sudah masuk ya, dan McAfee juga sudah terjun ke sana, sehingga prospeknya sangat bagus. Saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi disclaimer mode on ya. Semua sifatnya di sini edukasi, dan saya menggunakan algo trading di sini ya. Artinya ini adalah sistem trading dengan berbasis algoritma artificial intelligence. Jadi data-data algoritma akibat kegiatan yang dilakukan di market itu dibaca ya, data algoritmanya, kemudian disimpulkan oleh komputer, kemudian nanti dijadikan sebagai saran apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasar yang demikian ya. Artificial intelligence itu sudah digunakan di Facebook, kemudian YouTube, Google, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, happy cuan, salam profit.